Sobat Talks, kembali lagi bersama Sevi pastinya di podcast Mikiful Talks. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Widi, terus juga sama Mbak Susan, terus sama Karyo di sosial media strategis gitu kan. Sekarang kita udah punya narasumber yang paling eksklusif, yang selalu ada di Mikiful tapi gak pernah muncul kamera. Siapa lagi kalau bukan Kameta sebagai Associate Account Director. Halo Kameta. Halo Sef. Akhirnya ada di podcast Mikiful Finally ya. Oke, Kameta, kali ini aku mau ngobrolin seputar tim account, dari tantangan kerjanya, challenge gitu kan. Terus juga dinamika pekerjaan account tuh yang melibatkan timeline tuh kayak gimana sih. Terus juga hubungan sama klien sampai koordinasi ke lintas tim di agency nih Kak. Tapi sebelum masuk ke topik kita, ngobrol-ngobrol bentar kali ya. Boleh. Apa kabar? Baik, kabar alhamdulillah baik sih. Baik ya. So far masih baik. Masih baik. Semoga selalu baik. Insya Allah masih selalu baik ya. Oke, lagi sibuk apa? Kerja sih. Kerja. Karena kehidupan ini kayak ya kerja aja sih. Ya. Kerja pulang. Kalau Sevi sibuk apa? Kerja, pacaran. Iya. Agak beda tentang usianya soalnya kan. Nah, jadi ya ada tambahan kesibukannya. Iya, biasa lifestyle Gen Z deh. Bercanda guys, bercanda, oke? Oke Kak, kita langsung masuk ke topik aja nih Kak. Jadi sebelum lebih dalam soal pekerjaan tim account, boleh dong ceritain awal dari Kameta itu jadi tim account. Dari dulu tuh udah berapa tahun tuh sampai sekarang ada di posisi associate account director tuh kayak gimana sih? Kayak aku tuh mulai sekitar tahun 2017 dan itu masih AE sih ya waktu itu. Jadi 2017 ke 2025 itu around berapa ya, 7 tahun ya mungkin. Ya sekitar 7 tahun lah ya. Aku tuh udah berkarir di Big Evo ini gitu. Jadi ya lumayan lama sih dan lumayan ya udah hafal kali ya account tuh sebenarnya ngapain aja sih dari AE, AM sampai akhirnya jadi associate AD saat ini. Gila, keren banget. Udah 7 tahun guys. 7 tahun, saya juga belum tentu 7 tahun. Kalau Sevi kira-kira berapa tahun? Besok kali ya. Besok masih jadi sosmed, besok masih jadi host. Baik. Belum tahu gitu seberapa lama. Oke, langsung aja kita masuk ke topik. Jadi pertanyaan pertama Kameta. Enggak lah, kayak info ya juga jadinya. Oke, karena udah lama banget jadi tim account dan juga sampai associate account director gitu. Job desk-nya kira-kira kayak gimana sih dan sehektik apa sih setiap harinya? Justru kalau secara job desk-nya tim account atau specifically ke aku lah ya gitu sebagai AD gitu. Jadi pertama itu yang pasti manage klien gitu. Dan definisi manage klien ini enggak yang kliennya aja gitu, tapi kamu juga harus bisa manage yang kayak top level clients-nya gitu. Kamu harus bisa build relationship sama mereka, bangun hubungan yang baik sama mereka gitu. Komunikasinya juga itu harus lancar sama mereka gitu. Kamu build trust-nya itu sih yang paling penting gitu, supaya project-project yang tim kita kerjain itu tuh bisa lancar gitu. Dan mereka kayak percaya aja sama kita, apa yang kita kerjain tuh pasti sesuai lah ya ekspektasi outputnya dengan yang mereka harapkan gitu. Dan selain clients, itu sebagai AAD juga harus bisa manage internal team account-nya sendiri gitu. Jadi ngurusin timnya, load pekerjaan, nge-manage ada new lead itu harus dibagi ke siapa. Itu dari AAD-nya sih yang menentukan gitu sih. Oke. Tapi tadi aku agak salfok dikit build trust-nya. Nah biasanya dari Kameta sendiri tuh ada cara nggak sih gimana nge-build trust bareng sama si clients? Ya, biasanya sih kalau misalnya lagi ada project gitu ya kita manage komunikasi ke merekanya sih, nyampein progresnya tuh seperti apa gitu. Karena kadang itu kayak kalau lagi ada pekerjaan tuh kita cuma ngupdate ketika pekerjaan itu udah selesai, tapi kliennya tuh nggak tahu sebenarnya di tengah-tengah itu lancar nggak sih kerjaannya. Jadi kayak nggak ada conversation di tengah-tengah pekerjaan gitu. Nah sebagai account tuh kita harus bisa nge-manage conversation itu nggak cuma di awal dan di akhir, tapi di tengah-tengahnya itu juga, supaya ketika campaign atau sosial media itu berjalan dengan kita, kalian tuh tahu sebenarnya on daily basis tuh kayak lancar-lancar aja sebenarnya kerjaannya gitu. Jadi harus prosesnya juga dikasih tahu ya. Betul. Ke si kliennya ya. Oke. Nah biasanya kalau lagi ada campaign tuh biasa lah ya klien mah suka nambah kurang ini gitu kali ya. Nah gimana cara Kameta itu ngejaga keseimbangan antara keinginan klien dan juga kapasitas tim internal? Oke, kalau buat ngejaga balancing ya antara
yang client request sama kapasitas tim kita gitu. Karena sebenarnya tim account ini kan basically kita tuh kayak penjembatan nih aja antara apa yang client request dengan tim internal kita gitu. Jadi sebenarnya mengerjakan itu tetap ada timnya lagi yang lain lah gitu kan. Jadi pertama biasanya kita cek dulu requestnya, briefnya itu tuh se-priority apa, se-urgent apa gitu. Lalu nanti dari tim terkait mereka bakal ngecek ke tim internalnya lah ya yang nge-handle project ini gitu, apakah load-nya itu bisa mereka cukup lah untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu. Lalu setelah itu bisa kita komunikasi ini ke kliennya gitu. Let's say misalkan dari tim tuh lagi ada pekerjaan lain yang lebih urgent atau dari klien lain lah yang lebih butuh lebih cepet lah ya gitu deadline-nya gitu, bisa kita buying time ke kliennya gitu. Itu the way kita komunikasi ke kliennya itu sih yang penting banget. Sebagai tim account tuh harus bisa jelas, clear, dan klien tuh kayak paham gitu tentang situasi kita gitu. Jadi ekspektasi klien tuh tetap termanage lah. Oke, tim account kan biasanya handle campaign nih Kak. Nah biasanya juga klien kan kadang kalau campaign udah jalan dia suka yang nambah-nambahin gitu, kayak tambah ini kayak ada yang kurang di sini deh gitu-gitu kan. Nah biasanya gimana sih cara Kak Meta untuk menjaga keseimbangan antara keinginan klien sama kapasitas tim internalnya? Oke, jadi kalau untuk menjaga keseimbangan antara apa yang klien request dan kapasitas tim internal, itu biasanya dari tim account bakal cek dulu nih requestnya gitu, kayak seberapa heavy atau seberapa priority sih request klien ini gitu. Lalu kita cek load ke tim internalnya yang mengerjakan, karena kan tim account tuh basically hanya menjadi penghubung antara apa yang klien mau dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim internal kita gitu. Di sini misalkan kita udah cek kalau tim internal dan mereka bisa deliver, itu kita komunikasi lah ke kliennya gitu. Kalau yes kita bisa deliver, kapan deliver time-nya. Tapi let's say misalkan ternyata dari tim tuh load-nya lagi penuh gitu, lagi ada klien lain mungkin yang request lebih cepat lagi gitu. Then dari tim account itu harus bisa manage komunikasi ke kliennya gitu. Mereka harus bisa buying time, gimana caranya nih si klien ini tuh bisa ngerti kalau misalkan request itu bakal tetap dikerjain, cuman kita perlu waktu gitu sih. Jadi komunikasinya tuh penting banget ke klien ini gitu. Dan yang penting itu kita punya solusinya sih. Let's say kalau mundur tuh apa yang bisa kita offer dari tim kita gitu. Oke. Ternyata banyak ya cara untuk menjaga keseimbangan keinginan klien sama kapasitas tim internal. Nah, gimana sih cara Kak Meta mengelola banyak klien sekaligus, apalagi dengan skala campaign yang mungkin besar-besar? Oke, jadi kalau gimana sih cara kita nge-manage klien-klien kita lah gitu kan. Ya pasti klien-klien itu kan pasti projectnya beda-beda gitu kan. Tiringnya juga beda. Dan demand sejauh mana sih demanding si klien ini juga beda-beda gitu ya. Pasti kita harus set priority-nya dulu. Siapa sih key klien kita nih sebenarnya gitu. Nah, sebagai AD itu harus bisa nge-maintain si key klien ini dulu gitu. Biasanya untuk klien-klien lain tuh disupervise sama AM-nya langsung aja gitu. Cuma untuk key clients-nya itu biasanya dari AD itu langsung manage lah gitu. Jadi kita set priority dari list kliennya dulu, lalu kita harus punya kayak project manajemennya juga, daily task list kita juga gitu. Jangan sampai nih misalkan ada request dari klien atau apapun itu ternyata kita skip nih, nggak deliver karena kita nggak take notes, kita nggak catat lah di daily task list kita gitu. Jadi harus organize juga sih di sini gitu posisinya. Lalu selain itu kita juga harus bisa ngedelegate pekerjaan, karena kan balik lagi ya tadi jumlah kliennya kan nggak sedikit gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan tuh yang harus didelegate ke tim lain gitu atau ke PIC lain lah gitu, supaya timeline-nya itu tetap termanage dan ekspektasi, balik lagi sih ke ekspektasi kliennya itu tetap termaintain lah gitu. Yang penting delivery juga waktunya pas gitu kan dari tim account. Terus get back ke kliennya juga sesuai sama yang di requestnya juga gitu ya. Berarti dimulai dari set priority dulu ya, terus juga dilempar ke tim PIC lain biar cepat langsung dihandle untuk deliver request seksi klien. Nah biasanya juga kan campaign kadang tuh ada yang dari awal klien udah oke, misalkan briefnya A, terus tiba-tiba di pertengahan jalan minta ganti brief B, terus juga jadi mundurin timeline. Nah biasanya dari Kak Meta sendiri gimana sih cara ngatasin solusi itu? Oke, biasanya kalau misalkan ada kayak isu-isu lah ya di tengah campaign lagi berjalan gitu, biasanya kita cek dulu sih, kita regroup lah internal sama tim yang megang brand tersebut gitu. Ini sebenarnya isunya di mana gitu kan, hambatannya tuh apa sih, masalahnya tuh apa gitu. Nah biasanya kita set internal dulu, kita regroup, kita cek kronologinya seperti apa, lalu kita diskusiin juga sih solusinya itu apa nih gitu, lalu konsekuensi dari solusi yang kita mau kita kasih itu apa gitu. Dan biasanya itu solusinya nggak cuma satu gitu, kita kasih kayak beberapa options dengan konsekuensi yang berbeda-beda, ekspektasi outputnya juga beda-beda gitu. But somehow itu kita manage biar nggak
nggak lose di kedua belah pihak lah gitu, masih tetap win-win solution lah intinya gitu sih. Lalu kita komunikasiin solution tersebut ke clients-nya, nanti mungkin mereka biasanya kayak ya udahlah review dulu. Biasanya kalau mereka akan discuss ya kita akan discuss sampai dapat solusi yang terbaik untuk kedua pihak sih gitu. Oke, yang penting objektifnya kecapai walaupun Betul. caranya tuh ada yang beda gitu. Betul. Yang penting, objektifnya sih ya. Oke, nah dari pengalaman Kameta sendiri nih selama di agensi, seberapa besar sih peran Associate Account Director dalam membentuk arah strategi kreatif? Arah strategi campaign kreatif. Terus ada nggak sih momen ketika Kameta itu berhasil nemuin solusi kreatif untuk klien? Oke, biasanya kalau AAD itu kita bukan sebatas sih. Biasanya tuh kita supervise sebuah project itu secara helikopter view-nya aja gitu. Karena kita kan punya AM, punya AE yang sebenarnya on daily basis itu lebih paham lah tentang project-project ini gitu. Yang penting tuh kita paham apa goal atau ekspektasi dari kliennya. Lalu kita pastiin juga nih tim terkait nih paham tanggung jawabnya nih apa aja gitu. Karena tim account ini kan mendeliver brief dari klien ya gitu ke tim lain gitu. Jadi make sure tim lain ini nih tahu apa sih yang harus mereka deliver, apa yang harus mereka taruh di deck, outputnya seperti apa supaya sesuai dengan briefnya gitu. Misalnya nanti tim account itu akan nge-QC juga apakah yang dibuat oleh tim internal kita ini udah sesuai atau belum gitu sih sebelum akhirnya kita bawa ke clients-nya gitu. Misalnya kalau AAD itu kita lebih involved di segi budgetingnya. Karena again balik ke KPI kita kan bring revenue ya, upselling, bring revenue gitu. Jadi bisa kita lebih nge-QC dari segi budgetingnya gitu. Jadi harus sesuai dengan yang apa kita propose, nggak sampai boncos gitu kan. Dan nggak terlalu kecil, nggak terlalu tinggi juga sih ya budgetnya gitu. Nggak, misalnya budget udah ditentuin 100 juta, nggak over budget juga gitu. Betul, ya. jadi ideal lah ya output sama apa yang dikasih di budgetnya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak Meta. Ada nggak sih tips atau pesan yang bisa disampaikan ke Sobat Talks yang mau jadi tim account ataupun yang udah jadi tim account, terus juga buat teman-teman account manager yang pengen bisa grow sampai ada di posisi Kak Meta sekarang? Oke, paling kalau untuk pesan-pesannya, yang pasti harus belajar sebanyak-banyaknya sih. Karena dunia digital itu kan sangat dinamis ya. Jadi harus keep up dengan tren yang ada gitu. Dan ads, social media itu kan juga selalu berkembang lah gitu. Pasti banyak hal-hal yang baru gitu. Jadi harus eager untuk belajar, eager untuk tahu tentang hal-hal baru itu sih gitu. Lalu juga harus punya skill komunikasi yang bagus gitu. Karena again, balik lagi ya ke yang tadi, tim account itu kan jembatan antara tim internal dan clients gitu. Jadi kita harus punya skill komunikasi itu yang bagus, yang baik gitu, yang jelas. Dan itu gak cuma secara kayak komunikasi by WhatsApp doang gitu, tapi ketika ngomong langsung, ketika presentasi, ketika di meeting itu harus ada kayak semacam public speaking, komunikasi yang baiknya gitu, yang mencerminkan tim account ini bisa merepresentasikan perusahaan, merepresentasikan hasil kerja dari tim kita dengan baik juga ke clients gitu. Kalau untuk yang terakhir itu harus bisa belajar untuk mendengarkan dan mengatur ekspektasi gitu, karena kadang itu antara tim internal kita dan clients itu mungkin punya persepsi yang berbeda gitu kan, dan kita pun mungkin punya idea yang berbeda juga gitu. Jadi gimana kita bisa manage ekspektasi antara tim internal kita dan clients juga supaya both itu bisa mencapai goal yang sama gitu sih. Oke, ternyata banyak ya tips untuk para Sobat Talks yang mau jadi tim account dan bisa pengen sampai di posisi Kameta yang sekarang gitu. Terus juga tadi kita udah ngobrol soal kunci balance biar klien senang, tim juga senang, dari gimana sih cara manage keinginan klien dan juga kapasitas tim internal gitu kan. Terus gimana cara nge-solve masalah pas campaign udah jalannya tuh banyak banget caranya gitu kan. Dan yang penting klien juga happy gitu kan, karena requestnya tuh udah dipenuhi gitu kan, sesuai sama campaign yang mereka pengen jalanin gitu. Dan thank you buat Kameta udah mau sharing di podcast Bikin Foto kali ini. Jangan kapok-kapok ya. Thank you Sevi. Oke. Buat Sobat Talks yang juga udah mau nonton episode kali ini, buat yang mau tanya juga bisa tulis di kolom komentar pertanyaan seputar tren ataupun digital marketing ataupun seputar tim account, itu boleh banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe podcast Big Info Talk. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.